Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai reseptor inti sebagai target aksi obat yang salah satunya adalah PPAR dan reseptor estrogen. Yang pertama ada peroksisom proliferator activated receptor atau PPAR yang diaktifkan oleh suatu ligan yang dapat menginduksi proliferasi peroksisom di hepar. Ligan tersebut berupa golongan fibrat, yaitu senyawa yang berefek hipolipidemik. Reseptor ini terdiri dari 3 subtip, ada alfa, beta, dan gamma, yang masing-masing memiliki ligan, target gen, dan fungsi biologis yang berbeda. Sebagai contoh ada eukosanoid leukotriene B4 adalah ligan bagi PPAR alfa, sedangkan prostaglandin J2 adalah ligan bagi PPAR gamma. PPAR alfa banyak terekspresi pada sel hati, sel otot jantung, sel usus, dan sel tubulus proksimal ginjal. PPAR beta terekspresi di banyak sel dan kadang terekspresi lebih tinggi daripada PPAR alfa dan PPAR gamma. PPAR gamma terutama terekspresi pada jaringan adiposa, epitelium usus besar, dan makrofag. Signaling reseptor PPAR diregulasi oleh suatu jenis protein yang disebut reseptor kofaktor, terdiri dari koaktivator dan koreseptor. Semua reseptor PPAR berada dalam bentuk heterodimer atau kompleks dengan suatu protein lain, yaitu retinoid X reseptor atau RXR. Apabila kompleks PPAR dan RXR berikatan dengan korepresor, maka akan menurunkan aktivitas reseptor. Dan jika PPAR dan RXR berikatan dengan ligannya, baik secara alami maupun sintetik, maka akan memutuskan korepresor. Selanjutnya akan mengikat koaktivator dan akhirnya akan berikatan dengan PPRA, yang mana akan aktif mengatur transkripsi gen yang kemudian akan menghasilkan efek-efek biologis tertentu. Yang kedua adalah reseptor estrogen. Reseptor estrogen adalah salah satu anggota reseptor inti yang memperantarai aksi hormon estrogen di dalam tubuh. Estrogen sendiri melalui ikatan dengan reseptornya bekerja meregulasi pertumbuhan dan diferensiasi sel-sel sistem reproduksi baik pada wanita maupun pria. Ini adalah mekanisme kerja dari reseptor estrogen, di mana proses pengikatan hormon pada reseptor estrogen terjadi di dalam membran sel, dan ikatan tersebut berikatan dalam bentuk dimer. Setelah hormon berikatan dengan reseptornya, reseptor berpindah ke inti sel, dan kemudian reseptor tersebut berikatan dengan estrogen respon element atau ERE. Dan kompleks tersebut akan berikatan dengan koaktivator sehingga faktor transkripsi menjadi aktif yang dapat mengubah ekspresi gen. Kemudian, regulasi transkripsi gen akan menghasilkan suatu protein spesifik yang terlibat dalam fungsi biologis tertentu. Kedua, ligan pada reseptor estrogen. Ligan yang mengikat reseptor estrogen dan berkompetisi dengan estrogen untuk berikatan dengan reseptornya disebut selektif estrogen reseptor modulator atau SERMs. Konsep SERMs didasarkan pada kemampuan ligan tersebut memicu interaksi antara reseptor estrogen dengan protein-protein yang berbeda. Suatu ligan bisa menjadi agonis pada suatu jaringan di mana koaktivator lebih dominan, dan menjadi antagonis pada jaringan di mana korepresor lebih dominan. Contohnya adalah tamoxifen, suatu SERMs yang bersifat antagonis terhadap reseptor estrogen pada sel payudara, tetapi agonis terhadap reseptor estrogen pada sel endometrial uterus.